Posisi sampean paling rendah dalam berjualan itu pas waktu apa itu, Mas? Kerugian awal itu mungkin sekitar ditafsir 2,5 sampai 3 juta. Omset dari berjualan ikan hias ini sampai berapa, Mas, tiap bulannya? Kalau omsetnya sih kisaran masih sedikit, Mas. Masih sedikit. Sekitar 2-3 juta itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang, pasti ada. Hari ini saya berada di Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Kerajaan, lingkungan Kampung Baru ya, Mas ya? Iya, benar, lingkungan Kampung Baru. Hari ini saya bersama Mas Dinal selaku pemilik Jember Aquamarine. Mas Dinal, gimana ceritanya kok sampean ini bisa buka usaha jual beli ikan air laut ya, Mas ya? Ya. Untuk kenapa saya sekarang buka usaha ikan hias air laut, awal sih dari hobi, Mas. Dari hobi? Jadi dari hobi, terus berapa tahun kita di hobi itu kok saya ngelihat di Jember sendiri untuk penjual air lautnya sendiri tuh masih sedikit. Penjual ikan hiasnya juga masih sedikit untuk air laut. Dari situ kayak kita sebagai penghobi merasa kebingungan kadang. Kalau pas kita kepingin beli ikan baru seperti terumbu karang baru, jadi kita juga merasa kebingungan karena di Jember sendiri penjualnya sedikit. Nah, dari situ baru kita punya keinginan gimana kalau kita buka usaha kios air laut ini aja, karena dilihat dari pasarnya juga Jember bukannya nggak ada pemainnya, ada, tapi yang nggak ada atau yang sedikit itu penjualnya. Gimana mau orang mau main air laut kalau penjualnya aja sulit dicari. Nah, seperti itu. Jadi alasan pertama saya pingin buka air laut karena di Jember penjual nggak ada. Untuk memenuhi kebutuhannya kita sebenarnya. Yang awal untuk kita sendiri. Jadi kita belanja kebutuhan kios, diselingi, kita juga bisa ngambil toh dari itu untuk hobi kita sendiri. Jadi kita punya akuarium yang punya saya sendiri gitu, bisa dinikmati sendiri. Jadi bisa kayak dikatakan jual beli Jember Aquamarine ini berangkat dari hobi. Benar. Mungkin sekarang bisa dikatakan hobi yang dibayar ya, Mas. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Nah, Mas, ini kan selama sampean hobi sampai buka kios, pasti kan ada titik ketika posisi sampean paling rendah dalam berjualan. Itu pas waktu apa itu, Mas? Kalau titik paling rendah kita pernah ngalamin itu pas waktu di awal. Di awal. Jadi kita buka itu sudah modal juga nggak sedikit, dan itu pun mungkin dari kita pengalaman sebagai seller itu nggak ada. Masih belum ya. Nah, cuman adanya itu pengalaman sebagai penghobi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pas kita belanja koral, terumbu karang, intinya yang hidup lah di sini, yang hidup kayak ikan gitu. Ada kendala di air waktu itu. Jadi waktu itu air rusak gara-gara pemadaman selama sehari. Rusaknya gara-gara si terumbu karang itu stres gara-gara padam. Jadi kan nggak ada arus, nggak ada sirkulasi kan air. Jadi koral itu stres mengeluarkan kayak itu, Mas, lendir banyak. Nah, sedangkan waktu itu karena kita belum pengalaman nih, jadi filter ikan dengan filter terumbu karang kita jadikan satu. Nah, yang awalnya ikan nggak kenapa-napa, mungkin cuma kekurangan oksigen sedikit, wajar lah. Tapi nggak berimbas yang fatal gitu ke ikan. Cuman gara-gara kita jadikan satu, terumbu karang stres, keluar lendir, habis itu pas listrik hidup
pompa kan langsung ngalir ke seluruh akuarium kan. Jadinya ikan pada beracun kena lendir koral itu tadi. Itu tadi ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, waktu sampean itu kan tadi kan ada pengalaman kayak apa ya, gara-gara pemadaman terus sampai banyak ikan yang mati. Itu sampai kerugian sampai berapa itu Mas? Di awal-awal itu. Kalau awal itu karena kalau untuk air laut Mas, atau sebenarnya semua sih. Semua. Karena media di air, walaupun air tawar juga gitu. Sepengetahuan saya juga gitu. Soalnya kalau di air nggak kita ganti air atau nggak kita treatment dulu, bakal berlanjut. Walaupun nanti mati sekarang nih, semua ikan mati. Tapi nggak kita tangani dulu airnya, besok kita ambil lagi ikan, pasti tetap mati. Jadi harus ditangani dulu. Kalau kerugian sendiri berapa ya? Sekitar, karena dulu pas awal kayak gitu, kita nggak memikirkan airnya itu. Jadi kita kerugian awal itu mungkin sekitar ditafsir 2,5 sampai 3 juta. Ini masih baru awal buka usaha sudah rugi. Iya, nah ya itu juga. Nah Mas, untuk air laut sendiri gimana Mas cara perawatannya? Apa nggak susah Mas? Kalau air laut sebenarnya gampang sih Mas. Kenapa saya bilang gampang? Sama kayak air tawar. Oh sama kayak air tawar. Sama ya? kayak air tawar. Cuman mungkin untuk orang awam bilangnya air laut tuh sulit kan? Susah untuk air laut. Sedangkan air tawar juga ada tingkatan ikan juga. Misal ikannya gampang, nggak perlu kasih filter, bisa hidup. Ada juga air laut yang kayak gitu. Oh ada juga yang kayak gitu. Ada ya? juga. Cuman untuk yang dibilang ikan hias air laut kurang menarik karena dari coraknya, motifnya, bodinya, bentuknya itu kurang menarik. Jadi kayak gitu. Oh berarti kalau air laut ini hampir sama kayak ikan air tawar ya Mas? Hampir sama. Yang membedakan antara perawatan harian antara air laut sama air tawar apa Mas? Yang membedakan itu hanya di menjaga kualitas kadar garam. Itu aja. Jadi biasanya kalau air tawar airnya menyusut ya, di akuarium itu menyusut, ditambah air tawar juga kan. Tapi kalau air laut perawatan hariannya itu Mas mungkin kalau nyusut dikasih air tawar bukan air laut. Oh gitu ya? Jadi kayak gitu. Soalnya nanti kalau air laut itu menyusut pasti kadar garamnya naik. Nah sedangkan untuk ikan dan terumbu karang itu butuh yang konsisten. Nah tinggal kita gimana caranya buat kadar garam itu konsisten. Dengan cara biasanya teman-teman itu treatmentnya per 3 hari sekali. Biasanya naik turunnya seberapa, nanti ditambah air tawar sampai batas level maksimal yang awal set up itu. Jadi kayak gitu. Berarti sama aja Mas ya kayak air tawar, mungkin sistem filtrasi. Nah kalau filtrasinya hampir sama Mas. Hampir sama ya? Hampir sama. Cuman ketika air itu susut ditambah dengan air tawar gitu ya Mas. Nah, untuk pakan harian ikan air laut ini apa Mas? Kalau pakan harian pakai pelet sih Mas, sentrat. Pakai pelet. Sentrat juga mau, ada juga yang pakai makanan hidup kan. Ada artemia, ada juga pakai udang. Teman-teman itu jadi bebas. Kayak ada teman saya juga malah dia nggak mau pakai pelet. Iya. Dia sukanya pakai artemia. Jadi tiap hari tuh kultur artemia dia. Oke. Mas, kenapa kok sampean lebih memilih usaha air laut padahal banyak jenis usaha-usaha yang lain yang bisa dilakukan di dalam rumah? Kenapa milih usaha air laut? Karena di situ kita adalah sedikit ilmu. Ada sedikit ilmu. Karena kalau kita mau buka usaha kita nggak ada ilmu, sulit Mas. Oh, karena memang sampean kebetulan berangkat dari hobi, yang sudah punya ilmu, terus kita diaplikasikan ke. Nah itu tadi. Nah, prospek usaha air laut kedepannya gimana Mas? Kalau prospek kedepannya itu kuncinya dari kita sebagai seller sebenarnya. Siap. Kalau kita terus-terusan ngasih barang ke konsumen, kita stok ada, konsumen cari, kita selalu ada, insya Allah kedepannya bakal naik terus. Jadi kayak pemain pemula yang awalnya takut, mungkin datang ke sini cuma lihat-lihat karena kecantikan ikan hias air laut, atau sekaligus juga pas di akuarium itu ada terumbu karangnya. Jadi kayak kita, kata teman-teman sih bilangnya gini, nggak perlu jauh-jauh datang ke pantai kalau mau renang atau apa diving. Nah gitu. Jadi kita bisa menikmati di rumah dengan ukuran segini, dengan modal segini, dan itu pun tiap hari tiap waktu. Jadi kayak gitu. Nah, harapan kedepannya dari Jember Aquamarine ini apa Mas? Mungkin sampean punya cita-cita yang
Masih belum. Kalau harapan kedepannya sih kayak kita sebagai pengusaha ya pinginnya lebih besar lagi lah usahanya. Dan yang kedua itu ingin merangkul banyak. Kalau semisal air laut ini nggak sesusah yang kalian pikirkan. Oh gitu ya. Jadi seperti itu. Dan untuk ikannya juga unik-unik di air laut. Jadi kayak gitu. Harga untuk ikan hias air laut dari range berapa sampai range berapa, Mas? Kalau harga sih bervariatif, Mas. Kalau bicara minimnya ikan itu ada yang harga 5.000. Ada yang 5.000. Ada yang Sampai 5.000. paling tertinggi yang dijual di Jember Aquamarine sampai berapa? Kalau yang di Jember Aquamarine kemarin terakhir 200.000 ada. Ikan apa itu, Mas, kok lumayan harganya? Yang 200.000 itu golongannya angelfish, Mas. Angelfish. Angelfish. Ini kan Kemarin beda-beda, Mas, banyak jenis ikan. Ini harganya sama semua atau gimana atau beda-beda? beda, Mas. Beda, tergantung jenisnya aja nanti. Oke, Mas Dinal, kalau boleh tahu omset sampean dalam 1 bulan dengan berjualan ikan hias air laut sampai berapa sih, Mas? Kalau omset sih masih sedikit menurut saya, Mas. Karena kan untuk pemain di Jember penghobinya itu masih sedikit. Jadi masih banyak pemula. Kalau dari segi omset sekitar 2 sampai 3 jutaan lah. Wah, lumayan juga ya, Mas ya. Padahal hanya berjualan ikan hias air laut. Mas, terakhir dari kami, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai buka usaha apa, Mas? Buat teman-teman yang ingin memulai buka usaha, kita harus yakin. Sebelum yakin itu, kita juga harus riset dulu apa usaha yang akan kita kerjakan, seperti apa nanti resikonya. Kalau kita sudah tahu resiko dari semua usaha yang kita lakukan, baru kita lanjutkan dengan niat usaha, kerjakan dengan giat, dan dibantu dengan doa. Jadi kayak gitu, Mas. Oke, ketika saya tarik kesimpulan dari Mas Dinal, yang pertama, yakin ya, Mas ya? Yakin. Terus juga harus riset, terus harus bekerja dengan keras, dan ditambah dengan Doa, ya benar. Oke, untuk teman-teman yang ingin cari ikan hias air laut bisa langsung datang ke Jember Aquamarine. Tempatnya di mana nih, Mas? Di Jalan Udang Windu, Gang Kampung Baru, Kerajaan Mangling. Nah, Jember Aquamarine sendiri nih berjualan apa aja, Mas? Selain ikan hias air laut. Selain ikan hias, kita ada terumbu karangnya juga, terus batu dekor, live rock, dead rock, dan air juga kita menyediakan. Nah, misalkan ada teman-teman yang pengen nyeting akuarium, bisa nggak, Mas? Bisa juga kita, bisa juga. Jadi dari awal, semisal pesen akuariumnya seperti apa, peralatannya semua bisa juga di Bisa kita. juga ya di Jember Aquamarine. Nah, mungkin ada Facebook atau Instagram, Mas? Facebook ada, Instagram ada. Kalau Instagram itu @jemberaquamarine. Kalau Facebook? Kalau Facebooknya saya sendiri. Jadi Faizi Radinal. Benar. Oke, Mas Dinal, terima kasih telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan-penjelasan dari Mas Dinal bermanfaat di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata, Pasti ada. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.